بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya hormati para jemaah salat subuh sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memulai pagi ini dengan bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah dibangunkan lagi oleh Allah dari kematian kita. Artinya dari tidur kita, bahwa kita tidur itu ya sama dengan mati. Artinya sama-sama kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bangun sendiri tanpa dibangunkan oleh Allah. Kemudian bangun-bangunnya kita itu diberi kemampuan oleh Allah, diberi keinginan oleh Allah kita untuk bisa mengerjakan sholat, untuk berjemaah di masjid ini, maka itu adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Subhanaka ya Allah faqina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita ini memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang sederhana, itu Rasulullah mengatakan Ramadan syahrul ummati. Jadi ada 3 bulan ini yang Rasulullah itu mengatakan kalau bulan Rajab itu syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah. Sya'ban itu bulan saya. Wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Jadi bulan Ramadan ini bulannya kita, kata Rasulullah SAW. Namanya bulannya kita, yang maka Ramadan ini adalah milik kita. Jadi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang luar biasa. Sehingga Rasulullah mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Lalu terus kalau kita pikir, Rasulullah mengatakan bulan Ramadan ini bulannya umatku, bulannya kita semua. Apakah kita akan menyia-nyiakan bulan yang oleh Rasulullah itu dikatakan ini loh bulannya kalian? Apakah kalian akan membuang sia-sia bulan ini? Atau kalian akan menerima bulan ini dengan bahagia, dengan senang hati kita menerima bulan Ramadan. Jangan kita menganggap bulan Ramadan, aduh lapar boleh, aja boleh, lapar boleh. Loh, ini bulannya kita, kata Rasulullah. Bulannya kita. Tidak ada bulan yang lebih mulia bagi kita ini selain bulan Ramadan. Kita akan memetik pahala di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Maka sangat rugi sekali jika orang keluar dari bulan Ramadan ini masih memikul dosa. Ini rugi sekali orang itu. Rugi sekali kamu keluar dari bulan Ramadan kok kamu itu masih bawa dosa. Padahal Ramadan ini keluar disambut oleh Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali kepada kesucian.
kayaumi waladathu ummu. Kita akan keluar dari bulan Ramadan bagikan kita baru lahir dari rahim ibu kita tanpa membawa dosa sedikit pun. Jadi kita kenang sekali Ramadan ini. Kita bahagia sekali dengan bulan Ramadan. Tidak usah mikir apa saya kebukaan kok, apa saya kesawaran kok. Ini pikirannya kita sehari-hari, pikirannya itu. Saya nanti berbukanya apa, sahurnya apa. Ini pikiran kita. Artinya fokusnya ke sana. Tidak fokus bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Jadi bulan Ramadan kalau pikirannya hanya buka dan sahurnya apa, ini juga rugi. Tetapi bukan berarti kita tidak berpikir ya perlu berbuka. Kita berbukanya itu karena senang sekali dengan bulan Ramadan ini. Bukan karena makanan yang luar biasa itu yang kita pikir, tapi karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan bahagia. Jadi lisoim itu farhatan. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'ir rahman. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Satu farhatun indal iftar, kita bahagia di saat kita berbuka. Kalau sudah berbuka ini kita bahagia sekali. Sebenarnya orang berbuka ini berbuka apa saja itu tetap nikmat. Hanya nafsu saja sebenarnya. Ingin ini, ingin itu. Itu kalau sudah masuk maghrib, air putih itu rasanya enak. Nikmat sekali. Jangan langsung kita kecewa. Buka air putih begitu. Karena kita tidak menikmati. Orang lapar, itu orang haus, itu minum apa saja, makan apa saja. Itu akan terasa nikmat sekali. Ya kalau kita misalnya menyediakan makanan enak-enak, itu tidak apa-apa. Itu menikmati nikmatnya Allah, itu boleh. Kita bahagia dengan nikmatnya Allah, itu boleh. Sayyidina Abu Bakar, para bapak sekalian. Kalau berbuka, itu senang. Berbukanya enak-enak itu Abu Bakar itu senang. Disediakan kolak, disediakan es campur misalnya, disediakan gole atau lain sebagainya. Abu Bakar itu senang jika bulan Ramadan. Tapi jika Abu Bakar itu puasa sunnah, kemudian Abu Bakar ini oleh istrinya disediakan kolak, disediakan gole misalnya. Ini oleh Abu Bakar suatu ketika oleh Abu Bakar ini ditendang. Minuman ini ditendang. Makanan ini dilempar. Kenapa kamu lempar? Katanya istrinya. Jangan samakan puasa sunat ini dengan bulan Ramadan. Jangan samakan puasa sunat ini. Jadi puasa Ramadan yang berhak dihormati itu. Katanya Abu Bakar. Ini saking mengagungkannya Abu Bakar kepada bulan Ramadan. Kalau puasa sunat minumnya biasa-biasa saja. Jangan kau samakan dengan Ramadan. Ramadan ini dimuliakan bukan karena makanannya, karena memang Ramadannya ini penuh makna yang luar biasa. Ini adalah bulannya umatku. Bulannya umatku. Kata Nabi, ini adalah bulannya umatku, ini kata Abu Bakar. Jadi ini yang harus dihormati bulan Ramadan. Jadi jangan sekali-kali kita keluar dari bulan Ramadan kok kita masih bawa dosa. Bawa dosa itu jangan. Idul Fitri ini sudah namanya kembali kepada kesucian karena kita bahagia dengan bulan Ramadan. Jadi momen ini jangan sampai ketinggalan oleh kita.
Para jemaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal di bulan Ramadan ini yang cocok dengan pekerjaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, tiga hal ini memang sebenarnya ditanam oleh ulama-ulama kita itu untuk bulan Ramadan. Ada beberapa hal, bukan tiga, ada empat ya. Ada empat. Jadi kata Rasulullah itu, al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafar. Bahwa surga ini sangat merindukan empat orang. Surga itu sangat merindukan empat orang. Yang mana empat ini jika dikerjakan di bulan Ramadan ini memang pantas sekali. Sangat layak sekali dan memang ini banyak dikerjakan di bulan Ramadan. Banyak orang mengerjakan ini di bulan Ramadan. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah talil Quran. Orang biasa baca Quran. Ini sangat dirindukan sekali oleh surga. Ya tapi walaupun eka kerong swarga, mantel tak julia mangkatkan dak neka. Ki mantel rancang ngomor maksud. Lagi bulan saya kerong swarga pantero pantu lima ater ya deki dan neka enten. Jadi talil Quran orang yang suka baca Quran. Ramadan ini kan musimnya tadarrus, musimnya orang baca Quran. Nah maka kita ikut tadarrus itu. Baca Quran kita itu. Mumpung di bulan Ramadan ini. Musiman baca Quran. Lah ini memang ditanam oleh ulama-ulama kita dulu. Tidak ada tadarrusul Quran ini, tidak ada kalau di Timur Tengah itu tidak ada. Bulan Ramadan tadarrusul Quran itu tidak ada. Tidak musim kayak di Indonesia. Di Indonesia ini memang luar biasa ulamanya. Ulama Indonesia ini mampu membumikan pekerjaan-pekerjaan amalia-amalia sesuai dengan keadaan. Bulan Maulid, musimnya mulut tahan. Ditanam oleh ulama kita. Kita datang ke Timur Tengah tidak ada orang mulutan. Tapi di Indonesia ditanamkan oleh ulama sehingga menjadi budaya membumi di tanah Indonesia. Bulan Ramadan karena memang anjuran di bulan Ramadan ini adalah banyak baca Al-Quran. Maka ulama itu tadarrus. Ya tadarrusul Al-Quran. Barang siapa berada di dalam satu tempat, di tempat ini ya tadarrusul Al-Quran. Mereka bertadarus baca Al-Quran, saling melihat, saling meneliti ya, bacaan-bacaannya, baca Quran bersama-sama. Walaupun tidak baca, tetapi melihat bacaannya orang itu sama dengan baca. Orang yang seperti ini ghusyat alaihimur rahmah. Mereka itu ditutupi dengan rahmat Allah. Didatangi oleh para malaikat-malaikat di tempat di mana ya tadarrusul Quran. Jangan sekali-kali bulan puasa ini kita ada baca Quran sama sekali. Kita baca Al-Quran. Kalau bisa itu Al-Qurannya hatam sebulan Ramadan ini. Bulan Ramadan usaha hatam Al-Quran 1 bulan ini. Dikal kena ngatamaki Quran ini kebuan bulan puasa kilo kenapa? Artinya setahun sekali ya. Ulama ini menghatamkan Quran itu ada yang 1 hari hatam. Sayyidina Utsman ini autaro bi wahidatin. Sayyidina Utsman ini kalau salat witir itu hanya 1. Tidak pernah 3, tidak pernah 4, tidak pernah 5, tidak pernah 7. Hanya 1. Tapi khatama fihil Quran.
Salat witirnya satu tapi hatam Al-Quran dalam satu salat. Ini dibacanya bagaimana? Kok bisa satu kali hatam? Berdiri langsung setelah Fatihah itu baca Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbil nas. Mosok tak masuk akal. Makin kan osok ndak kan. Sekarang ini musim karomah itu hampir ditiadakan. Yang tak masuk akal. Bodoh orang punya kehebatan seperti ini. Wah, tidak masuk akal. Ada ulama ini hatam Quran satu kali itu ribuan kali. Satu kali itu ribuan kali. Satu hari. Ribuan kali. Coba bayangkan. Masuk akal enggak? Ya tidak masuk akal. Akalnya kita itu tidak masuk. Tapi kalau terus-terusan akal ini seperti ini kan, maka akhirnya kita tidak akan menerima adanya karomatun minallah, adanya mukjizat. Sama dengan para nabi itu punya mukjizat nabi kan. Nabi punya kelebihan begini, semuanya para nabi itu punya mukjizat. Orang kafir karena tidak percaya kepada mukjizat, maka orang kafir itu mengatakan anta sahir. Kamu belajar dari mana sihir ini? Jadi mukjizat itu dikatakan sihir. Sekarang juga begitu. Karomah ini hampir tidak dipercaya oleh karena orang pakai logika. Pakai logika. Orang kafir itu dulu juga pakai logika. Makanya orang kafir itu pernah datang kepada Nabi Muhammad dengan bawa tulang belulang yang hampir hancur, dibawa, dibungkus dengan kresek atau dibungkus dengan karung, dibawa kepada Nabi Muhammad, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim. Wahai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang hancur? Kan logikanya tidak mungkin hidup kembali. Logika yang tidak benar tadi. Nah, kalau logikanya benar, ya Nabi Muhammad disuruh jawab oleh Allah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Tulang belulang ini nanti akan dihidupkan oleh yang menciptakannya. Coba kamu pikir kamu bisa jadi manusia ini dari apa? Apa dulunya kamu ini? Tidak ada apa-apanya kamu jadi manusia, kok kamu tidak berpikir, saya ini kok jadi manusia dari apa ya? Kok saya bisa jadi orang seperti ini, bisa berpikir, bisa melihat, bisa mendengar? Kok langsung tahu-tahunya ada. Kemudian saya mati tinggal tulang. Apakah tulang ini tidak bisa bangkit kembali seperti kamu? Yang kamu asalnya itu tidak ada apa-apanya. Sekarang kamu jadi tulang, tulangnya akan dibangkitkan lagi, kok dikatakan tidak bisa? Wong dari tidak ada apa-apanya saja kamu bisa, apalagi materinya sudah. Orang sekarang tidak percaya karamat yang kayak ini. Kok bisa ya? Utsman bin Affan autaru biwahidatin khatama fiha al-Qur'an. Sayyidina Utsman witirnya satu kali tapi hatam al-Qur'an. Kenapa? Ya karena otaknya Sayyidina Utsman itu sudah otak fotokopi sudah. Otaknya otak fotokopi. Coba kalian fotokopi, sampai fotokopi Al-Quran ini, kira-kira 1 jam selesai pada fotokopi Al-Quran. Tidak sampai 1 jam selesai. Kenapa? Ini sudah otaknya sudah otak Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini terbaca. Fotokopi itu ya, 1 garis, itu 1 lembar, semuanya terbaca oleh fotokopi. Tidak ada yang tidak terbaca. Terus difotokopi sampai selesai. 10 menit kemarin. Nah boleh fotokopi mungkin nanti sudah bisa langsung keluar. Tak nakin keluar sekali. Ini kan langsung mangkat TV. Lah ini para jemaah sekalian, seperti itu.
isi otaknya orang-orang yang bersih. Kita baca Quran ini, ya baiklah kita baca Quran. Kok saya kalau bacanya lambat sekian? Iya sudah, tidak apa-apa. Saya kalau 1 juz saja ini harus 1 jam. Ya tidak apa-apa. Di dalam waktu 1 jam itu, kalian bukan berarti bisa mengalahkan orang yang khatam Quran 1 jam. Bukan. Tetapi keikhlasan kita membacanya dengan senang, itu sudah luar biasa. Dalam waktu ini dalam sekian waktu ini kita dihabiskan untuk baca Al-Quran. Itu ulama-ulama dulu seperti itu. Jadi cara menghatamkan Al-Quran itu banyak sekali. Ada yang sekian, ada yang sekian. Maka kita usaha 1 tahun ini kita hatam di bulan Ramadan Al-Quran. Baca Al-Quran, ta'lil Quran. Kemudian para jemaah sekalian, ada satunya lagi. Itu apa itu? Satunya lagi adalah mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang. Di bulan puasa ini musim takjilan di sana, takjilan di sana, takjilan di sana. Ini memang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini tepat sekali di bulan Ramadan. Jadi takjilan di sana ada takjilan, kadang-kadang buka bersama. Ini bentuk daripada mut'imul ji'an. Bagaimana kita memberikan makanan kepada orang, ya, memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Bulan Ramadan ini tepat sekali. Kadang-kadang makan setakjilan ni kan, searabun apa orang setak pas saja ni kan, tak apa saja Arab. Tapi juga kita jangan gengsi, gengsi ngalah takjilan gengsi, jangan. Itu bentuk kesombongan itu. Saya tidak mau takjilan ini. Jangan ya. Kita sudah memang orang Islam ini, kata Rasulullah itu, mal Islam, apa Islam itu? Islam itu adalah it'am ta'am. Memberi makanan, saling memberi kita. Kita yang suka memberi, ya silahkan memberi. Tetapi yang menerima pun jangan sampai gengsi karena menerima atau menghina terhadap pemberian orang. Dikasih oleh orang ambil. Karena ini memang tradisi Islam. Dan ini memang ajaran Islam. Jadi kita itu kalau ada takjilan, ngalah takjilan boleh saja. Memberinya bagus, juga menerimanya juga bagus. Menerima ini berarti mengajari agar hati kita itu tidak sombong. Iki polan sesoki loh kan. Tanda beri takjil. Nah, itu namanya suatu keangkuhan. Jadi kita juga belajar menghilangkan keangkuhan. Menghilangkan tamak ya juga boleh. Selalu ingin diberi orang itu juga tidak boleh. Tetapi tidak mau di saat diberi orang juga tidak boleh. Kalau caranya ulama itu begini. Di saat ingin tidak mau. Di saat tidak ingin dia itu mau. Ini caranya ulama menghilangkan keangkuhan, menghilangkan rasa tamak. Dulu ada seseorang itu sedang berpuasa. Seorang wali ini berpuasa, kemudian wali ini kerjaannya itu tukang panggul di pasar. Tetapi tukang mekol kisah, koli di pasar itu dulu itu wali-walinya Allah itu banyak yang kerja seperti itu. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ini berbelanja ke pasar dan menyuruh si wali ini untuk memanggul belanjaannya Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, tolong bawakan ini belanjaan saya ke rumah. Beliau ini sedang berpuasa. Yang Ahmad itu tahu kalau orang ini sedang berpuasa. Jadi berangkat membawa dagangannya
Di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, dia melihat roti yang enak sekali. Jadi karena dia lapar, puasa, dia menginginkan roti. Wah, buka roti ini pokoknya aman, begitu dalam hatinya. Jadi setelah dia akan keluar oleh Imam Ahmad itu, Imam Ahmad nyuruh anaknya, "Cok, roti bagi ke orang." Maka si wali ini tidak mau. Padahal itu ingin. Kalau kita sedang ingin dikasih kan kita bersyukur. Alhamdulillah, ala karena kata lagi begitu. Ini tidak mau. Dikasih roti tidak mau. Tidak. Tidak usah. Karena tidak usah, katanya Muhammad sudah, dia tidak mau. Kemudian dia berangkat pulang. Si wali ini pulang, oleh Imam Muhammad suruh kejar ke anaknya. Kejar orang itu, kasihkan rotinya. Kemudian dikejar. Setelah dikejar, lalu diberikan roti. Pak, ini Pak rotinya dari apa? Ini diambil. Si putranya Imam Ahmad ini, wah tadi pura-pura tidak mau, sekarang mau. Nah ini sangkanya orang yang tidak baik seperti itu. Tadi tidak mau, gitu. Sekarang setelah diberikan kok mau? Berarti tadi itu hanya pura-pura tidak mau. Itu kalau kita, insya Allah pikirannya juga begitu. Dia kembali, putranya ini kembali kepada Imam Ahmad. Gimana Cung, katanya Imam Ahmad? Pak, tadi itu hanya pura-pura tidak mau. Sekarang langsung diambil Pak. Gitu. Katanya Muhammad, orang itu waliullah. Orang wali itu tidak mau di saat dirinya ingin. Jadi tadi itu dia punya keinginan untuk makan roti. Makanya dia tidak mau. Loh tadi kok mau? Karena tamaknya sudah hilang. Kan sudah putus tamak itu. Dengan tidak mau, maka rasa tamak ini sudah hilang. Sudah tidak ada harapan mendapatkan roti itu kan. Pikirannya sudah hilang dari roti itu. Setelah dia pulang, pikiran ingin rotinya sudah hilang. Begitu pikiran ingin roti ini hilang, kok roti ini datang? Maka itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan berani menolak. Kenapa? Karena ini rezeki yang datang dari Allah. Rezeki yang datang dari Allah, para walinya Allah tidak akan nolak. Tapi kalau didasari oleh rasa tomat, rasa tamak di dalam hatinya, maka akan ditolak. Nah, ini kan cara memikir sebece. Ini cara memikir sebece. Jadi kita itu jangan suudzon kepada orang. Mohon pada orang yang berita anda. Pas di kemudian pas anda, dan itu ada petanda gila. Lalu itu berarti sifatnya diri kita. Ya kalau sifat dia petanda, ini kan sifatnya beramal. Padahal saya yang waki gelung dia kan. Dan kalau orang baik berpikirnya tidak gitu. Tidak maunya itu adalah karena untuk memutus rasa tamak dari dalam hatinya. Di saat dia mau, karena tamak itu sudah hilang. Maka rizki yang datang dari Allah tidak boleh ditolak. Jadi mohon boleh sampai tahu sadar nih. Tahu sadar nih. Pokok sepenting tadi pikiran dan neka. Di saat kita dikasih orang itu disebut minallah. Harus kita. Jadi it'amut ta'am ini adalah tradisi dalam Islam dan ini ditradisikan oleh orang-orang kita, masyarakat kita. Jadi kalau ada bulan puasa, yuk buka bersama di rumah saya, itu bagus. Tidak bisa seperti itu beri takjilan di jalan-jalan. Tidak apa-apa, sedikit, 2, 5, 4, tidak apa-apa. Yang penting kita memberi. Tiap harinya itu kita memberi makanan atau minuman atau apapun, 1, 2, tidak masalah. Untuk membiasakan it'amut ta'am kepada orang.
Terus yang ketiga itu adalah kafil lisan. Bagaimana kita itu menjaga lisan. Bulan puasa ini jaga lisan, jangan menyakiti orang lain. Jangan pernah ada kata-kata yang menyakiti. Jangan pernah ada sesuatu apisuan dari mulut kita, jangan. Termasuk kalau zaman sekarang bukan kafil lisan, bukan menjaga lisan. Kalau orang sekarang menjaga apa? Menjaga tangan. Tangan sudah HP lagi, tangan sudah HP. Amit komen dan geser lagi. Pada orang status yang komen iki kaisa mengko colo tak ngucak dan gigi tanang sing ngucak nyake dia kaisa sakit makanya kejaga tangan kita ini jaga. Kalau kita status di HP itu ya status yang baik-baik saja. Jika ada orang yang tidak sependapat dengan kita, ya sudahlah, tidak usah dijawab. Oh, memang orang itu bisa berbeda pendapat. Pada pendukung Roy Suryo, pada pendukung Jokowi, lalu biasa nih kan. Pun saling jawab nih kan. Tapi Prabowo tak cocok bagian. Saya cocok ke Prabowo, aduh, bagus. Usah tak cocok saja nyerang dia. Itu musimnya bulan puasa sekarang ditutup itu semua. Jangan terpancing oleh amarahnya orang karena orang itu tidak sependapat dengan kita. Kadang-kadang kita sendiri yang diserang oleh orang. Ya sudahlah, biarkan. Tidak usah dipikirkan. Sekarang orang ini semuanya merasa hebat. Orang sekarang ini semuanya merasa hebat. Jadi pemimpin keliru sedikit. Pemimpinnya ini harus kayak Tuhan zaman sekarang. Pemimpinnya suku Allah Ta'ala. Suku bisa dek, bisa dek. Saudara katanya Nabi itu ta'at liulil amri. Alaikum bisam'i wa ta'at. Kata Nabi itu, kalian itu harus sam'i wa ta'at, dengarkan dan ikuti. Wa in ta'ammaru abdul habasiyun, sekalipun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Seperti presiden ini tukang beca, ada ikocai, tak online itu coba ni. Kalau tukang beca jadi presiden. Enggak Pak Jokowi lah mau ikocai, tukang kaji jadi presiden. Jadi abang TV, jadi ketua RT tak kira bisa dah. Ada yang semele. Pas orang sudah jadi presiden ikocai. Depan kamu pikiran ini kemana pikirannya? Mungkin di Presiden Prabowo keliru di sak mereka. Kebijakan itu pasti tidak semuanya cocok. Jika secocok ke kita tidak cocok, itu sudah pasti. Kesana cocok, ke sini tidak cocok. Kalau ingin pemimpin yang cocok itu yang Rasulullah SAW, Nabi ini kan. Nabi pun bikin ada orang si kafir, ada orang munafik, ada orang Yahudi, tidak cocok. Kalau kita selagi kita ini manusia, maka tidak bisa memenuhi semua keinginan manusia. Orang sekarang itu ketergantungan kepada pemimpinnya. Wah, orang melarat apa? Presiden sesalah. Abang melarat presiden, abang yang dikirim bina presiden sana, bupatinya sana. Itu kebiasaan menyakiti orang lain dengan kata-kata. Jadi kita memang punya kontrol, tapi bukan seperti itu, bukan mencaci dan lain sebagainya. Nah, juga sesama kita, mari bulan puasa ini kafil lisan, jagalah lisan kita. Jadi mana bimaken yang harus dijaga nih ke tangan kita dengan HP ini kan. Tak usah main komenan sampai ada gunanya. Kalau mau cari lah kan ada guna apa? Kalau saus lagi, aja lagi debat dengan TV kisah. Debat para nang pegesa para ahli ada pada. Kalau tak tertarik sekali. Apa itu baca nggak ada guna.
Kekarola atokan. Realisasinya tidak mungkin bisa. Sudah jadi kepengeran sing ngatur kehidupan. Lamun amar makruf itu boleh. Amar makruf nahi munkar ini boleh. Boleh adupat kalau gitu guys. Coba lah kira-kira bisa sampean. Debat kita ni kau online apa? Online tambah merusak ke hati. Sak dukung kisah sampean cocok. Sudah naik sampean tambah pekel. Tambah pekel dirosak hati ini. Hati kita rosak. Akhirnya kita betul orang yang satunya kita dukung, yang satunya tidak kita dukung. Ini rosak. Debatin itu bukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting di dunia ini apa? Menjalani perintahnya Allah. Coba manusia itu taat semuanya. Wis la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andai kata semua orang itu bertakwa kepada Allah, maka barokah dari langit akan turun. Di sini sebenarnya benepolan pemimpin bukan. Tapi bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, inilah yang akan la fatahna alaihim barakatim minas sama. Itu janjinya turun barokah dari langit. Saya nomor 4, saya terakhir kalau abidkan dulu. Saya terakhir mereka as-shaim fi Ramadan. Orang yang menjaga puasanya ini di bulan Ramadan. Mari kita ini kan kerjakan puasa Ramadan dengan penuh hikmah dan ciptakan suasana Ramadan di tengah-tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Itu ciptakan mari. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dan disenangi, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Para jemaah sekalian yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan mungkin dari para hadirin. Ada yang Badah, kepon, sabu. Ya, mana bisa sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amaka. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf. Allahumma salli ala muslimin. Allahumma rahmatna. Allahumma ya Allah inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu ila ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.